Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rama Fitriani. NIM saya 2210601051. Dosen pengampu saya Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, izinkan saya menyampaikan dan menjelaskan tentang hakikat ibadah. Yang pertama ada pendahuluan teman-teman. Di dalam pendahuluan ini saya akan membahas tentang pengertian ibadah dan hakikatnya. Kedua itu ada jenis-jenis ibadah, ketiga fungsi ibadah, dan keempat prinsip ibadah. Kita memasuki poin pertama teman-teman, yaitu pengertian ibadah dan hakikatnya. Di sini saya akan jelaskan tentang pengertian ibadah dulu teman-teman. Ibadah itu teman-teman berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatun, yang artinya adalah taat, tunduk, dan patuh. Menurut istilah, ibadah adalah segala ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut ulama Islam, yaitu Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ibadah adalah sebuah puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seseorang hamba belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cintanya terhadap siapapun. Pada hakikatnya, ibadah adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Adapun jenis-jenis ibadah, teman-teman. Ibadah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada ibadah mahdo atau ibadah khusus. Ibadah mahdo ini, teman-teman, adalah ibadah yang sudah tercantum atau yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya itu ada sholat, puasa, zakat, toharo, tayamum, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ini ada ibadah wairu mahdo atau ibadah umum. Nah, ibadah wairu mahdo ini adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Contohnya, berdakwah, menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan sebagainya. Nah, memasuki poin ketiga yaitu ada fungsi ibadah, teman-teman. Fungsi ibadah ini salah satunya adalah untuk mewujudkan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kita dan Allah. Yang kedua itu untuk mengingatkan kita sebagai manusia akan kewajiban kita. Yang ketiga untuk menambah kesadaran diri kita sebagai manusia bahwa pada hakikatnya manusia itu diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan prinsipnya teman-teman, prinsip ibadah itu pertama hanya menyembah Allah. Jadi bagaimanapun bentuk ibadah itu, niat dalam hati kita tetap untuk menyembah Allah, bukan untuk siapa bukan. Itu semata-mata hanya menghadap ridho Allah. Kita hanya menyembah Allah, bukan menyembah minta tolong siapapun. Yang kedua itu, prinsip ibadah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi kita beribadah itu teman-teman, tidak semena-mena, maksudnya tidak sekehendak kita gimana. Jadi kita harus sesuai. Sholat itu kan ada tata cara semua teman-teman. Ada bacaannya semua dari takbiratul ihram. Itu kita harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga teman-teman, itu kita harus seimbang. Ibadah dunia dan akhirat. Maksudnya begini teman-teman. Allah itu tidak menyuruh kita untuk tiap hari beribadah, tiap menit, tiap detik, tiap semuanya. Tidak teman-teman. Kita mengharap akhirat tapi kita lupa dunia. Bukan begitu teman-teman. Dunia ini adalah wadah kita untuk menggapai akhirat. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita harus seimbang, kita sholat 5 waktu, kita juga berusaha, kita juga bekerja, kita juga menuntut ilmu. Begitu teman-teman. Jadi kita jangan beribadah terus. Maksudnya tuh jangan beribadah untuk mengharapkan akhirat terus, sedangkan kita melupakan dunia. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Berusaha, beribadah, berdoa. Dan yang terakhir itu teman-teman, ada poin yang paling penting dari prinsip ibadah, yaitu ikhlas.
Jadi kita kalau melakukan ibadah, sholat, zakat, puasa, itu kita harus ikhlas, teman-teman. Karena kalau kita nggak ikhlas, itu sia-sia, percuma kita melakukan itu semua. Jadi kita harus menumbuhkan keikhlasan, bahwa kita benar-benar ikhlas melakukan ibadah itu, bukan karena orang lain. Kita benar-benar ikhlas dari dalam hati kita, bahwa kita ikhlas melakukan puasa itu hanya untuk Allah, ikhlas melakukan sholat itu hanya untuk Allah, bukan karena paksaan orang lain. Begitu teman-teman, begitulah teman-teman dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rama Fitriani mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.